Halo semuanya, pada video hari ini, saya akan menceritakan sebuah alur film Captain Fantastic yang rilis di tahun 2016. Film Captain Fantastic sendiri, merupakan film drama komedi, yang ditulis dan disutradarai oleh Matt Ross, yang menceritakan tentang keluarga yang hidup di tengah hutan, di mana sang ayah yang bernama Ben, mencoba mendidik keenam anaknya yaitu Boo, Kyle, Phelps, Rel, Zaya, dan Nye, yang dibesarkan hidup di tengah hutan oleh ayahnya, di tengah kehidupan modern yang semakin tidak terkontrol. Berikut ini adalah alur filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan suasana hutan, di mana pepohonan tumbuh lebat secara alami dan air sungai mengalir dengan tenang. Kemudian, seorang pria muda bernama Boo menancapkan pisaunya ke leher seekor rusa, dan seketika itu pula hewan tersebut mati. Kemudian Ben ayahnya muncul bersama 5 anak-anaknya yang lain. Ayahnya menyuruh Boo memakan hati rusa tersebut mentah-mentah, sebagai tanda bahwa ia telah dewasa. Mereka pun pulang dengan membawa hasil buruan mereka, dan memasaknya bersama di rumah mereka, yang berada di tengah hutan. Di sini mereka terlihat sebagai satu keluarga modern, yang memilih untuk hidup jauh dari hiruk-pikuk kehidupan perkotaan. Mereka kemudian dilatih oleh sang ayah, dengan berbagai macam latihan fisik, salah satunya bertarung 1 lawan 1. Ben juga membimbing mereka untuk belajar literatur, matematika, sejarah, dan ilmu pengetahuan lainnya. Di saat anak-anaknya terlihat bosan, dan tidak semangat untuk belajar, ayahnya mencairkan suasana dengan mengambil gitar, dan bermain musik bersama, diiringi oleh anak-anaknya, yang masing-masing memainkan alat musik yang mereka kuasai. Suatu hari setelah selesai pelatihan, kedua putrinya Phelps dan Kyle, menanyakan tentang ibunya, yang kunjung tak ada kabar selama 3 bulan terakhir kepada ayahnya. Ayahnya menjawab, bahwa ibu masih dirawat di rumah sakit, dan harus menjalani pengobatan medis. Mereka pun kembali menanyakan tentang statement ayahnya dulu, yang menyatakan rumah sakit hanyalah tempat orang sehat yang ingin mati, yang seolah-olah merendahkan rumah sakit. Ayahnya hanya menjawab, bahwa kondisi yang dialami ibunya berbeda. Dan ia langsung pergi bersama Boo, menaiki bus pribadi mereka untuk pergi ke kota, mencari kebutuhan sehari-hari. Selama di kota, Boo terlihat mempunyai masalah dalam bersosialisasi, kemudian Boo menerima surat dari banyak universitas terkemuka, yang menyatakan bahwa ia diterima di universitas-universitas tersebut, yang ia daftar secara diam-diam dari ayahnya. Ben tiba-tiba menerima kabar dari mertuanya, yang mengatakan bahwa istrinya tewas bunuh diri di rumah sakit. Diakibatkan penyakit mental bipolar yang dideritanya. Butuh waktu 1 hari untuk Ben bisa siap memberitahukan kabar duka tersebut kepada anak-anaknya. Saat ia memberitahukannya, anak-anaknya langsung menangis dan terpukul, mendengar ibunya telah tiada. Salah satu anak laki-lakinya yaitu Rel mengambil pisau, dan berniat untuk menusuk ayahnya. Namun, ia mengurungkan niatnya, dan beralih melampiaskannya dengan menusuk-nusuk lemari kayu yang ada di belakangnya. Ia kesal karena ayahnya tidak mengizinkan mereka untuk menemui ibunya selama ia sakit. Ben kemudian menelpon ayah mertuanya, untuk mengatakan agar pemakaman istrinya sesuai wasiatnya yang telah ia bicarakan dulu kepada Ben. Yaitu, dengan membakar jasadnya dan membuang abunya ke kloset toilet. Ayah mertuanya tidak mempercayai apa yang Ben katakan. Ia menegaskan, bahwa pemakaman putrinya sama seperti pemakaman pada umumnya. Yaitu, dengan cara dikubur. Di pagi hari, Ben terkejut ketika ia bangun tidur, melihat tempat tidur anaknya yang kosong. Ternyata, mereka sudah bersiap-siap untuk berangkat ke pemakaman ibu mereka. Namun, Ben melarang mereka untuk pergi, mereka malah disuruh untuk latihan memanjat tebing, yang membuat mereka kesal dengan ayah mereka. Di tengah-tengah memanjat, tiba-tiba terjadi suatu insiden yang menyebabkan tangan Rel terkilir, ayahnya menyuruh Rel agar tetap memanjat dan memerintahkan anaknya yang lain untuk tidak membantu Rel. Ayahnya mengatakan kepada Rel, bahwa dalam kejadian sesungguhnya, tidak akan ada orang secara tiba-tiba menolongnya. Setelah selesai pemanjatan, sang ayah pun mengobati Rel dengan membalutkan perban di tangannya yang terkilir. Pada keesokan harinya, Ben memberikan kejutan kepada anak-anaknya dengan memperbolehkan mereka untuk datang ke pemakaman ibunya bersama-sama, yang tinggal 4 hari lagi. Mereka mengendarai bus milik mereka untuk sampai ke pemakaman ibu mereka, yang bertempat di suatu kota di negara bagian New Mexico, yang lumayan jauh dari tempat mereka tinggal. Di perjalanan saat ayah mereka mengambil uang di bank, mereka merasa heran sekaligus lucu, saat melihat banyak orang di bank, yang mengalami obesitas. Kemudian, mereka singgah di suatu restoran,
di mana mereka sangat tertarik dengan daftar menu yang ada di restoran, yang menyediakan makanan cepat saji tersebut. Seperti hamburger, hotdog, milkshake dan sebagainya, yang tentu saja asing di telinga mereka. Namun, wajah antusias mereka seketika hilang saat ayah mereka menyuruh mereka pergi dari restoran tersebut. Dengan mengatakan kepada anak-anaknya, kalau restoran tersebut tidak menyediakan makanan di menu mereka. Mereka kemudian pergi ke suatu supermarket, dengan merencanakan sebuah pencurian. Di mana, Ben sang ayah berpura-pura terkena serangan jantung, dan anak-anaknya yang lain mengalihkan perhatian petugas-petugas supermarket tersebut, dan yang lainnya bertugas mengambil barang-barang, dan memasukkannya ke dalam tas yang mereka bawa. Dan rencana mereka berhasil. Ayahnya berdalih dengan mengatakan kepada anak-anaknya, bahwa pencurian tersebut adalah sebuah misi penyelamatan makanan. Kemudian, mereka menginap di rumah adik ipar Ben. Pada saat makan malam bersama, terjadi sedikit percekcokan antara Ben dan adik iparnya. Karena, Ben membicarakan hal yang tidak seharusnya dibicarakan di depan anak-anak mereka. Adik ipar Ben kemudian kebingungan, melihat anak-anaknya Ben yang memilih tidur di luar rumah. Padahal, ia telah menyiapkan tempat tidur untuk mereka. Keluarga Ben beralasan kalau mereka ingin melihat bintang saat tidur, yang memang sudah kebiasaan mereka selama ini. Di pagi harinya, adik ipar Ben membicarakan tentang keponakannya, yang tidak lain adalah anak-anak Ben, dengan menyuruh Ben agar berhenti membesarkan anak-anaknya, dengan menekan mereka hidup di alam liar. Terlebih, saat ibu mereka yang sudah tiada. Ia juga mengatakan kalau keponakannya juga perlu sekolah, dan harus belajar tentang dunia sama seperti anak-anak lainnya. Kemudian, Ben memanggil kedua anak adik iparnya tersebut, yaitu Jackson dan Justin, untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia di Amerika Serikat. Jackson yang merupakan pelajar SMP pun menjawab ngelantur, dan Justin yang merupakan seorang pelajar SMA, menjawab dengan kurang tepat. Kemudian Ben memanggil anak bungsunya, yang baru berusia 8 tahun, yang bernama Zaya. Zaya pun menjawab dengan tepat dan sangat detail. Adik iparnya pun akhirnya bisa mengerti. Dan besoknya pun mereka pergi melanjutkan perjalanan. Saat di pemberhentian, Bu tiba-tiba melihat gadis yang menarik perhatiannya, hingga mereka pun berkenalan. Dan gadis tersebut bernama Claire, mereka pun semakin dekat, walaupun gaya bicara Bu terlihat aneh dan sulit dimengerti oleh Claire. Namun Claire terlihat menyukainya. Ketika melihat ibunya Claire, Bu pun tiba-tiba langsung melamar Claire, yang membuat Claire dan ibunya menertawakannya. Besoknya pun Ben dan anak-anaknya kembali melanjutkan perjalanan, terlihat Bu begitu murung ketika harus berpisah dengan Claire. Singkat cerita, acara pemakaman ibu mereka pun tiba. Di saat suasana sedang berkabung, dan orang-orang di gereja sedang bersedih mendengar pidato dari pendeta. Tiba-tiba, Ben dan anak-anaknya datang dengan pakaian aneh dan nyentrik, hingga mereka menjadi pusat perhatian. Tidak lama kemudian Ben memotong pidato dari pendeta. Ben pun kemudian membacakan surat wasiat dari mendiang istrinya, yang menyatakan, bahwa ia menginginkan mayat istrinya agar bisa dibakar, diiringi oleh musik dan tarian-tarian, serta abu jasadnya bisa dibuang di toilet, agar bisa menyebar ke seluruh perkotaan, sesuai permintaan istrinya. Melihat tingkah laku Ben yang memalukan, ayah mertuanya Ben pun menyuruh penjaga untuk menangkapnya. Dan Ben beserta anak-anaknya pun menunggu di luar gereja. Setelah acara selesai, terlihat kedua mertuanya Ben, begitu sayang kepada cucu-cucunya, dengan memeluk mereka satu persatu, karena lama tidak bertemu satu sama lain. Namun, ayah mertuanya Ben tidak mengizinkan Ben dan anak-anaknya datang melayat ke pemakaman. Yang dikhawatirkan, dapat mengganggu proses pemakaman ibu mereka. Anak-anaknya pun kesal kepada Ben ayahnya, karena perbuatan ayahnya lah mereka tidak diizinkan datang ke proses pemakaman ibu mereka. Suatu malam, Rel mengungkapkan kepada Bu, bahwa ia sangat membenci ayahnya. Yang merasa paling hebat dan merasa tahu segalanya, serta aturan-aturan bodoh yang hanya membuat Rel merasa tertekan. Suatu ketika, Bo memperlihatkan banyak surat-surat yang menyatakan, bahwa ia diterima di banyak perguruan tinggi bergengsi kepada ayahnya. Bukannya terkagum, Ben ayahnya malah mengolok-olok dan memarahi Bu, karena melakukannya tanpa seizinnya. Dan mengatakan kepada Bu, dengan kemampuan yang dimilikinya, Bu tidak perlu untuk kuliah. Kemudian, Bu menjawab, didikan yang diberikan ayahnya selama ini untuknya, hanya membuatnya aneh di mata orang-orang. Sehingga, Bu menganggap dirinya tidak memiliki kemampuan dalam bersosialisasi. Dan menyatakan bahwa, alasannya mendaftar masuk ke perguruan tinggi secara diam-diam dari ayahnya, semata-mata karena disuruh ibunya. Ben pun seketika terdiam, dan Bu pun langsung pergi. Kemudian Ben dan anak-anaknya pergi ke rumah kakek neneknya, untuk menemui Rel yang kabur diam-diam, hanya untuk tinggal bersama kakek neneknya. Rel yang sedang berlatih memanah secara virtual bersama kakeknya pun, dipaksa Ben untuk ikut dengannya pulang. Namun, Rel menolak karena Rel sudah muak dengan didikan ayahnya.
Begitu pula dengan ayah mertuanya Ben, yang ia kira kalau cucu-cucunya bersekolah seperti anak-anak lainnya. Justru Ben, mengajarkan mereka untuk mencuri dan latihan-latihan keras. Yang sebenarnya, itu adalah termasuk kekerasan terhadap anak-anak. Ben pun kemudian diusir secara paksa. Pada tengah malam, Ben menyuruh putrinya Phelps untuk menyelinap masuk ke kamar Rel, yang berada di lantai 2 dengan memanjat atap rumah. Namun, tiba-tiba ubin atap yang ia genggam patah, hingga membuat dia jatuh dari atap rumah. Ia pun terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Namun, beruntungnya karena kondisi tubuh Phelps yang kuat, yang berbeda dari kondisi tubuh anak seusianya pada umumnya. Ia hanya mengalami gegar otak ringan, dan cedera ringan pada kakinya. Sejak kejadian itu pun, Ben merasa sangat bersalah terhadap anak-anaknya. Demi kebaikan anak-anaknya, Ben memberikan hak asuh anak-anaknya kepada kakek nenek mereka. Mengetahui mereka harus tinggal dengan kakek neneknya, anak-anaknya Ben terlihat tidak begitu menyukai tinggal di tempat tersebut, karena terlalu mewah dan modern bagi mereka. Besoknya pun, Ben berpamitan dengan anak-anaknya. Terlihat, Ben begitu sedih harus berpisah dengan anak-anaknya. Dan Ben pun juga berpamitan dengan mertuanya, dan mempercayai mertuanya untuk mengurus anak-anaknya. Selama perjalanan pulang, Ben terlihat murung, serta mengubah penampilannya, dengan mencukur kumis dan jenggotnya, yang panjang, sebelumnya. Ketika Ben termenung duduk di depan api unggun, tiba-tiba, anaknya keluar satu persatu dari bus. Yang ternyata, mereka selama di perjalanan, mengikuti Ben dengan bersembunyi di dalam bus. Anak-anaknya mengungkapkan, kalau mereka tidak membenci ayahnya, mereka hanya kesal semata-mata hanya ingin ayahnya mereka, membantu keinginan ibu mereka dan peduli terhadap ibunya. Pada tengah malam, mereka membongkar kuburan ibu mereka, dan membawa jasad ibu mereka ke suatu tempat, untuk melakukan proses pembakaran jasad sang ibu. Selama proses pembakaran, mereka menyanyikan lagu favorit ibu mereka, dan menari bersama-sama serta mereka pun membuang abu jasad ibu mereka ke toilet sesuai keinginan ibu mereka semasa hidupnya. Dan di akhir film pun, Bu berpamitan dengan keluarganya untuk berkuliah di luar negeri. Dan mereka pun kembali tinggal jauh dari keramaian kota, dengan berkebun dan beternak untuk kebutuhan mereka sehari-hari, serta menjalani hari-hari biasa tanpa canggung, dan kesal satu sama lain. Dan film pun, selesai. Tanpa berpikir panjang, saya berani mengatakan, bahwa film ini sangat bagus dan layak untuk ditonton secara langsung, bagi kalian yang rindu akan film tentang keluarga, pendidikan, cinta, nilai-nilai universal dari kehidupan dan filosofis. Serta bukan merupakan film yang mengajarkan kecengengan, dan gemerlap dunia modern yang kapitalistik. Serta, film ini pun syarat dengan nilai-nilai pendidikan, dengan tanda kutip, pendidikan dalam arti yang sebenarnya. Meskipun, keenam anaknya Ben dididik dengan homeschooling, tetapi bisa mengalahkan pendidikan formal. Terbukti, dengan anak pertama yaitu Bu, yang diterima di semua universitas terkemuka. Mungkin cukup sekian, untuk video pada hari ini, sampai jumpa di video selanjutnya.